Jauh di ujung dunia, terdapat negara yang menjadi pusat peradaban, yaitu negara Aldebaran. Negara yang terlahir setelah melewati masa peperangan yang panjang. Dahulu kala, ketika peradaban dunia semakin maju, teknologi juga semakin canggih. Namun, itu semua menyebabkan sebuah wilayah hancur. Semakin lama wilayah tersebut semakin kering. Orang-orang juga semakin serakah, terus berusaha mendapatkan keinginannya, bahkan menciptakan perang yang tiada henti selama puluhan tahun, membuat masyarakat yang tidak bersalah turut terkena dampaknya. Lalu pada suatu hari, sosok misterius datang dan menghancurkan tempat yang sudah porak-poranda akibat ulah manusia tersebut dengan kekuatannya. Dia juga turut memusnahkan manusia serakah, menyelamatkan manusia yang tersisa, dan membuat peradaban yang baru. Dia menyebut dirinya sebagai Aldebaran, bintang yang paling terang di rasi Taurus. Namun setelahnya, dia menghilang, dan masyarakat yang tersisa menamakan wilayah mereka dengan nama Negara Aldebaran untuk mengenang jasanya. Kini, negara Aldebaran menjadi pusat peradaban dunia dengan segala keindahannya. Gunung pegunungan, hutan yang asri, juga lautan yang terhampar dengan indah. Dan tidak lupa kemajuan teknologinya yang mampu mengungguli negara lain. Wajah presiden pertama yang terdapat pada lambang negara ini membuktikan betapa berjasanya pahlawan Aldebaran untuk negara ini. Dan yang lebih penting, di negara ini, semua rakyat hidup damai dengan memegang teguh semboyan negara yang berbunyi Veritas Lux Mea, yang berarti kebenaran adalah cahaya. Dan inilah lagu kebangsaan negara Aldebaran. Merindu, yakin kau tahu, tanpa batas waktu ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa, aku merindukanmu. Lagu kebangsaan yang diciptakan oleh maestro berbakat terdahulu ini merupakan bentuk rasa rindu akan pahlawan Aldebaran yang tidak pernah luput oleh waktu. Awalnya lagu ini hanyalah lagu tanpa judul yang dibuat untuk mengenang pahlawan Aldebaran. Namun seiring berjalannya waktu dan banyak juga rakyat yang turut menyanyikannya, akhirnya lagu ini ditetapkan sebagai lagu kebangsaan dengan judul Aldebaran Merindu, yang juga bermakna bahwa rakyat Aldebaran selalu merindukan sosok pahlawan penyelamat negara mereka. Terus berlari, lari, tak kenal patah hati. Asal kau menang, ku bahagia.
jangan ragu, kami selalu mendukungmu. Satukanlah tekadmu, jadi nomor satu. Saat ini, negara Aldebaran dipimpin oleh Muhammad Rizky Pratama yang kerap disapa sebagai keturunan Aldebaran ke-57. Beliau memimpin negara ini dengan bijaksana dan rendah hati bersama dengan wakilnya Khairu Roja Insani. Dan inilah jajaran para menteri cakap pilihan Bapak Presiden. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Ubaidil Haq. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hangger Risang Rahmaputra. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Talita Umafeda Alhaya. Menteri Sekretaris Negara, Bila Ayu Roshali. Dan juga 4 orang rakyat teladan yang kerap memberikan prestasi bagi negara Aldebaran, yaitu Fauziani Rosita Putri, Triandi Palupi, Febrilia Akika Sari, dan Muhammad Rafelda Tegareksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini kami kelompok 1 Filsafat dan Etika Komunikasi yang beranggotakan saya Ubaidil Haq 20107030039 dan saya Hangger Risang Rahmaputra dengan NIM 201070300442. Saya Khairu Roja Insani, NIM 2010700347. Saya Febrilia Akikasari dengan NIM 2010703050. Saya Muhammad Rafelda Tegareksa dengan NIM 201703005051. Saya Bila Ayu Rosali dengan NIM 201070303052. Saya Talita Umafeda Alhaya dengan NIM 2010707053. Nama saya Fauziani Rosita Putri dengan NIM 2010700034. Nama saya Triandi Palupi dengan NIM 201070303064. sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman. Lalu izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai teori-teori yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Yang pertama, kita mengenal biografi Jürgen Habermas. Jürgen Habermas merupakan seorang filsuf dan teoritis sosial asal Jerman. Ia dilahirkan di kota Düsseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juni 1929. Pengalaman pahitnya sewaktu masih remaja yang ditandai dengan 2 peristiwa besar, yaitu Perang Dunia yang kedua dan pengalaman hidupnya di bawah rezim nasionalis sosialis Adolf Hitler, turut andil dalam membentuk konstruksi pemikirannya di kemudian hari. Jürgen Habermas menempuh pendidikan tinggi di Universitas Göttingen. Di Göttingen, ia belajar kesusastraan Jerman, sejarah, dan filsafat. Ia juga mempelajari bidang-bidang lain seperti psikologi dan ekonomi. Selang beberapa tahun setelah ia pindah ke Zurich, Habermas kemudian melanjutkan studi filsafat di Universitas Bonn, di mana ia memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat setelah ia mempertahankan disertasinya yang berjudul Das Absolut an die Geschichte, yang berabsolut dan sejarah, suatu studi tentang pemikiran Friedrich Schelling. Di samping itu, ia juga terlibat aktif dalam diskusi-diskusi politik, di antaranya perdebatan hangat tentang masalah persenjataan kembali atau Rearmament di Jerman setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua.
Dari aktivitas inilah ia menggabungkan dirinya dalam Partai Nasional Sosialis Jerman. Pada usia ke-25 tahun, Habermas bergabung dengan Institut für Sozialforschung atau Institut Penelitian Sosial di Frankfurt yang biasa disebut dengan Marthab Frankfurt. Dan Habermas terlihat aktif dalam mempopulerkan mega proyek teori kritis atau biasa disebut dengan kritische Theorie. 2 tahun setelahnya, tepatnya sekitar tahun 1956, ia telah dipercaya sebagai asisten dari Theodor Wiesengrund Adorno. Kesibukannya di Institut für Sozialforschung atau Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, dan sebagai asisten dari Theodor Wiesengrund Adorno tidak menghalanginya untuk mendapatkan gelar postdoktoral dari Universitas Marburg. Tidak berhenti di sini, kurang lebih dari 10 buah gelar kehormatan yang ia raih dari beragam universitas, diantaranya adalah New School for Social Research, New York, Universitas Hebrew Jerusalem, Universitas Buenos Aires, Universitas Hamburg, Rijksuniversiteit Utrecht, Universitas Northwestern, Universitas Evanston, Universitas Athens, Universitas Tel Aviv, Universitas Bologna, dan Universitas Paris. Beragam penghargaan banyak ia raih. Tepatnya pada tahun 1979, Der Spiegel menganugerahinya sebagai ilmuwan paling berpengaruh di Jerman. Bahkan terhitung sejak 1994 sampai dengan sekarang, ia menjadi guru besar emeritus bidang filsafat di Johann Wolfgang Goethe Universitas di Frankfurt, Jerman. Saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang telah dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Yang pertama, faktor-faktor kebuntuan teori kritis. Dalam filsafat, istilah teori kritis menggambarkan filosofi neo-Marxis dari Frankfurt School yang dikembangkan di Jerman pada tahun 1930-an. Teori kritis menyatakan bahwa ideologi adalah kendala utama untuk pembebasan manusia. Teori ini dikemukakan oleh beberapa tokoh sebagai sebuah sekolah pemikiran. Para tokoh pengemuka teori ini antara lain Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, dan Erich Fromm. Dalam pandangan Habermas, kebuntuan-kebuntuan yang terjadi pada masa Frankfurt disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terjebak oleh daya integratif sistem masyarakat kapitalisme lanjut. Padahal, dalam kenyataannya, kaum buruh tidak mesti sepenuhnya terhegemoni dalam masyarakat kapitalis. Yang kedua, teori kritis tetap bertolak pada pandangan Marx yang terlalu pesimis terhadap manusia, yang memandang manusia semata-mata makhluk ekonomi dengan dialektika materialnya. Dan yang ketiga, teori kritis menerima sepenuhnya pemikiran Marx bahwa manusia adalah makhluk yang bekerja, yang berarti juga menguasai. Dengan keadaan yang demikian itu, Habermas memberikan celah jalan keluar dengan cara melakukan rekonstruksi secara besar-besaran terhadap teori kritis mazhab Frankfurt dengan memadukan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Dalam pandangan Habermas sendiri, teori kritis mazhab Frankfurt telah melakukan kesalahan karena menerima begitu saja pandangan Marx yang mereduksikan manusia hanya pada satu kegiatan saja, yaitu bekerja, termasuk juga dalam kegiatan berinteraksi dengan orang lain. Karena dalam pandangan Marx, bekerja selalu berarti menguasai, maka pekerjaan untuk pembebasan akan selalu menghasilkan perbudakan baru, yaitu pergumulan untuk saling menguasai, saling menghisap, atau the struggle for life, the survival of the fittest. Maka dengan demikian, teori kritis menurut Habermas ini secara khusus memperbarui teori kritis mazhab Frankfurt yang sebelumnya mengalami jalan buntu tanpa meninggalkan keprihatinan para pendahulunya untuk mengadakan perubahan-perubahan struktural secara radikal. Habermas merumuskan keprihatinan itu secara baru. Selanjutnya yaitu paradigma baru teori kritis. Habermas memberikan batasan pemisah di antara komunikasi atau interaksi dan pekerjaan. Adapun pekerjaan baginya merupakan tindakan instrumental dan merupakan sebuah tindakan yang memiliki tujuan guna mencapai sesuatu. Adapun pandangan Habermas mengenai komunikasi ialah sebuah perwujudan dari tindakan saling pengertian. Menurut Habermas,
Langkah-langkah komunikasi dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan kemacetan teori kritis yang sebelumnya telah ditawarkan oleh para pendahulunya. Maka ia menambahkan sebuah konsep komunikasi di dalam teori kritis tersebut. Dalam tradisi yang telah ada di dalam mazhab Frankfurt, tidak dapat dipisahkan antara teori dan praksis. Praksis dilandasi oleh kesadaran rasional. Rasio itu sendiri tidak hanya wujud di dalam kegiatan-kegiatan yang bekerja melulu, melainkan interaksi dengan orang lain menggunakan bahasa sehari-hari. Adapun selain itu, para pendahulu Habermas memandang rasionalitas sebagai kekuasaan dan penaklukan. Dalam pendirian Habermas, kritik hanya dapat maju dengan rasio komunikatif yang dimengerti sebagai tindakan komunikatif atau praksis komunikatif. Bagi Habermas, masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik dengan cara kekerasan atau melalui revolusi, akan tetapi melalui argumentasi-argumentasi. Selanjutnya, Habermas sendiri membedakan dua macam argumentasi, yaitu argumentasi kritik dan argumentasi diskursus atau perbincangan. Teori kritis yang dipahami sebagai teori sosial yang dikonsepsikan dengan intensi praktis merupakan buah pikiran yang muncul dari refleksi yang luas tentang hakikat pengetahuan, struktur dari penelitian sosial, dasar normatif interaksi sosial dan tendensi-tendensi politis, ekonomis, dan sosio-kultural. Habermas juga dinilai sebagai teoritikus neo-Marxian yang pada awal-awal tahun dalam karirnya dia secara langsung sudah diasosiasikan dengan mazhab kritis. Dan sekalipun dia memberikan suatu sumbangan yang dinilai penting pada teori kritis, selama bertahun-tahun dia menggabungkan teori Marxian dengan banyak masukan teori yang lain dan kemudian dapat menghasilkan serangkaian gagasan teoritis yang sangat khas. Habermas merupakan representasi atau juru bicara yang memiliki pengaruh terkuat dari tradisi Frankfurt. Sebagaimana baris pemikiran yang telah dibuat oleh para pemikir-pemikir masa Frankfurt, Habermas telah membuat kajian yang paling khusus tentang komitmen epistemologis. Habermas tertarik untuk menunjukkan adanya kaitan antara kekuasaan dan pengetahuan dengan memaparkan suatu politik epistemologi. Teori Habermas mengungkapkan kebutuhan epistemologis dan etis bagi adanya suatu komitmen pada sebagian pemikir untuk secara kritis merefleksikan keyakinan-keyakinan pribadi dan sosialnya. Arah aksiologis yang demikian kiranya mampu menjawab kebutuhan pengembangan ilmu sosial dan juga ilmu humaniora. Terlebih, ilmu-ilmu humaniora memiliki kesulitan metodologis khusus yang mesti juga diatasi, yakni bahwa pada ilmu-ilmu humaniora secara umum dan khususnya pada filsafat, tidak terdapat sebuah metode yang melindungi dari kemungkinan terjadi kekeliruan metodologis, sebagaimana misalnya jika dibandingkan dengan metode yang terdapat pada ilmu-ilmu eksperimental dan statistik. Dengan suatu reorientasi dasar terhadap cara pandang tentang manusia dan masyarakatnya, dan orientasi aksiologi sosial yang jelas, perspektif teori-teori kritis Habermas diharapkan mampu pada sisi memberikan pijakan kritis akademis yang memadai dalam analisis sosial. Pada sisi lain juga memberikan pijakan praksis rasional dalam menjawab berbagai persoalan kemanusiaan yang mengancam peradaban manusia dewasa ini. Bagi Habermas, masalah yang mengancam masyarakat modern adalah bagaimana fasilitas dan legitimasi dari sebuah tatanan sosial dapat ditetapkan ketika tindakan komunikatif menjadi otonom dan tindakan strategis yang ditujukan kepada kepentingan pribadi mulai dibedakan dari tindakan komunikatif yang bertujuan untuk meraih pemahaman. Bagaimana bisa kehidupan dunia yang mengecewakan yang secara internal terpilah-pilah dan yang terplurasi dapat secara sosial diintegrasikan jika pada saat yang sama resiko pertikaian bertumbuh, khususnya dalam ruang-ruang tindakan komunikatif yang telah putus ikatan dengan otoritas. Teori tindakan komunikatif. Teori tindakan komunikatif oleh Jürgen Habermas menawarkan bagaimana memperbaiki situasi kehidupan modernitas, yaitu berupa kebebasan dengan cara berkomunikasi yang baik, seperti bebas menyampaikan pendapat, dan berdiskusi yang berlangsung pada sebuah lingkungan dan bisa disebut dengan ruang publik. Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai suatu wilayah kehidupan sosial, tempat opini publik terbentuk. Akses kepada ruang publik terbuka bagi semua warga negara. Ruang publik terbentuk dalam setiap pembincangan yang di dalam pribadi-pribadi berkumpul membentuk suatu publik. Bila publik menjadi besar, maka komunikasi menuntut suatu sarana untuk diseminasi dan pengaruh. Prinsip-prinsip ruang publik melibatkan suatu diskusi terbuka tentang semua isu yang menjadi keprihatinan umum dan prihatinan bersama. Ruang publik
mengandaikan adanya kebebasan berbicara dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi secara bebas, dan perdebatan politik dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Argumentasi yang dikembangkan bersifat diskutif, yakni bersifat informasi dan tidak ketat diarahkan pada topik tertentu. Selanjutnya yaitu ruang publik dalam pengertian Habermas. Ruang publik pada hakikatnya mengacu pada tempat atau space dalam suatu masyarakat yang diciptakan oleh para warganya untuk secara bersama mendiskusikan isu-isu dari kepentingan publik. Diskusi-diskusi inilah pada gilirannya diterjemahkan sebagai tekanan-tekanan bagi perubahan politis. Ruang publik dalam artian lain adalah suatu komunikasi yang terbentuk ketika dua orang atau lebih sedang menjalankan sebuah proses komunikasi. Menurut sastra Peja, ruang publik dalam pemahaman Habermas adalah suatu ruang yang mengaitkan apa yang ada dalam diri atau idion dengan apa yang komunal atau konion melalui sebuah dialog. Ruang publik di sini juga harus eksis pada tempat yang langsung dapat diidentifikasi. Namun, tak dapat dipungkiri juga bahwa ruang publik juga dapat berupa suatu komunitas yang virtual atau imajiner. Habermas mengatakan bahwa apa saja bisa terjadi dalam ruang publik dan apa saja bisa dijadikan suatu masalah dalam ruang publik. Meskipun ruang publik terkesan anarkis, namun menurut Habermas, tidak berarti bahwa ruang publik itu tidak ada aturan dan prinsip sama sekali. Dia mengatakan bahwa ada prinsip yang terkait dengan rasio. Habermas percaya rasio mempunyai mekanisme seleksi, apakah opini tersebut memiliki kualitas publik atau tidak. Ketika opini semakin rasional dan semakin menyangkut kepentingan umum, maka kualitas diskursifnya akan masuk diskursus moral. Opini yang terjadi di ruang publik itu akan masuk pada filter, yakni sistem hukum. Tampak dalam hal ini bahwa konsep ruang publik Habermas adalah konsep yang berasal dari modernitas. Modernitas menekankan penggunaan rasio diskursif, kebebasan, universalitas, yang kesemuanya dianggap dapat tercapai melalui diskusi yang bermuara pada konsensus. Teori tindakan komunikatif ini memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai tata cara berkomunikasi yang baik. Habermas memberikan solusi untuk memperbaiki keadaan modernitas dengan tindakan komunikatif ini. Adapun relasi dalam teori ini adalah sebuah tindakan komunikatif dapat membebaskan manusia, yaitu dengan subjek dan subjek, kemudian komunikasi satu sama lain untuk membentuk sebuah konsensus. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1 tentang teori-teori yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.